Ini judulnya saya ganti, Allah wajib menyerahkan diri. Jadi bukan manusianya yang wajib menyerahkan diri. Karena manusia, kenapa manusia kok tidak wajib menyerahkan diri? Karena manusia tidak punya diri. Iya. Nggak punya bahan, nggak punya bahan. Jadi sebenarnya kita selama ini tidak sadar Allah telah wajib menyerahkan dirinya pada saya. Iya, iya. Allah menyerahkan dirinya pada Anda, ya kan? Kalau tidak ada penyerahan dari Allah, kita tidak akan ada, kita tidak akan wujud, ya kan? Tuh. Jadi memang kajian di Uripe Allah ini kebalik-balik. Memang realitanya begitu, ya enggak, Bang? Iya. Karena kita selama ini sudah lama didoktrin dengan kajian-kajian kemanusiaan. Judul-judulnya serba kemanusiaan yang baik-baik saja. Jadi sebenarnya yang wajib menyerahkan diri itu Allah, yang wajib menyerahkan dirinya pada saya. Saya mah enjoy saja. Karena yang seperti ini di Al-Quran, di Injil, Zabur, Taurat tidak ada, Bang. Saya cari bahannya, tidak ada dalilnya. Karena yang di Al-Quran atau di kitab-kitab itu kan dalil-dalil itu kan dalil kemanusiaan, Bang, cerita manusia, ya kan? Iya. Makanya manusia selama ini kena prank dirinya sendiri. Kenapa? Karena manusianya masih gelap. Maka dari itu hidup di dalam kegelapan, natap-natap, kena metode yang seperti ini, ketatap karena masih gelap. Namun ketika manusianya sudah kembali kepada Tuhannya yang terang benderang, sudah tidak ketatap-tatap lagi, enjoy saja, ya tidak, Bang? Iyalah. Jadi santai saja. Jadi sahabat-sahabatku yang dibawa juga, jangan sibuk menyerahkan diri kepada Tuhan. Uang kita tidak punya diri kok sibuk menyerahkan diri. Ngapain? Kalau saya Pak Enjoy, saya bilang, apa yang kamu mau serahkan? Kamu tidak punya bahan. Iyalah, artinya nggak punya modal. Hidup, gitu. Andilmu apa? Apa? Sahammu apa? Betul. Alhamdulillah. Jadi sama dengan begini, Bang. Selama ini kan seluruh manusia di dunia ini, terkhususnya yang punya agama dan bertuhan, selalu menyembah Tuhan. Namun di sini saya tidak butuh menyembah Tuhan, karena Tuhan yang wajib menyembah saya, ya enggak? Saya karena kita persembahannya. Bang Ison. Saya cerita sedikit ya, Bang Ison, sama silakan. Enjoy sama Bang Espodeng kan. Saya dulu kan belum paham yang kayak gini kan, kajian atas kayak gini. Jadi guru saya bilang gini, kamu harus usuklah sholat, kata dia. Terus saya jawab, kemana mau husuk Ustadz? Aku aja pas takbir menghayal jiwanya, saya bilang kayak gitu kan. Setiap 5 waktu itu saya kerjakan nggak pernah fokus, saya bilang. Tapi nggak tuntas juga dia arahkan saya. Masih mencari terus sampai sekarang setelah udah dipahamkan sama Tuhan itu sendiri. Kadang disitulah semua jawabannya yang sudah ke saya lewati gitu kan. Oh kayak gini rupanya, baru gitu aja dalam hati awak gitu ngomong terus. Manalah kita mau usuk, sementara hidupnya Tuhan, badan ciptaannya Tuhan, apa yang kita serahkan? Iya, aneh kan kalau dipikir-pikir. Hidupnya Tuhan, badan ciptaannya Tuhan, mana kita punya? Tapi lucu ya, perannya ini lucu. Itu apa? Ini yang Mbak Neng Ipa. Jadi manusia itu ya ndak usah berbuat begitu ya. Kalau semuanya. Ya manusia itu nggak bisa berbuat apa-apa itu, Pak. Kalau udah tahu hidupnya siapa. Berarti bebas mengerjakan. Nanti Bang Espodeng
Bang Espodeng, coba sampai nanti renungi, bisa tidak sampean tidak berlaku dalam waktu 1 jam? Di situ terasa itu. Bisa dah. Berarti kan sampean tidak bisa duduk aja sampean dalam 1 jam, rasakan adakah kemampuan sampean untuk tidak berbuat. Ada untuk bisa berbuat. Nah, sampean ini diam ini. Nanti tiba-tiba bisa jadi anak sampean yang merintahkan. Bisa jadi cucu sampean, bisa jadi istri sampean, bisa jadi saudara sampean yang memanggil. Sampean mau tidak mau bersuara. Iya. Pasti itu, Kalau pasti kalau tidak bisa. semuanya tidur kan ada yang ganggu. Tetap aja sampean, tetap aja sampean. Makanya ketika tidur itulah nanti buktinya sampean tidak ada lagi. Sampai tidak bisa melihat lagi diri sampean. Di situ sebagai pembelajaran sampean. Iya, Jadi sampean itu saya mengalami dan dialami oleh orang-orang yang bersama saya. Coba kamu 1 hari saya minta 12 jam dari pagi sampai sore. Kamu coba berbuat baik. Bisa enggak? Berbuat baik ya saya bilang, kamu berbuat baik. Dicoba sama mereka karena mereka sangat menurutnya mereka coba. Tidak mampu guru katanya. Nah, besok kalau kamu tidak mampu, jawabanmu saya tidak akan jelaskan dulu. Besok kamu berbuat lagi jahat dalam 12 jam. Waduh, tidak mampu juga guru. Baru saya jelaskan. Kenapa kamu tidak mampu? Berbuat baik saja kamu tidak mampu, berbuat jahat dalam waktu, itu bahasa ya, saya bilang itu pemahamannya. Tapi nah, berarti semua perbuatan benar enggak? Saya bilang, benar enggak perbuatan siapa? Iya, Coba perbuatan kamu kaji Tuhan, lagi. Pak. Saya tidak butuh jawabanmu. Kamu renungin lagi. Masya Allah, benar. Saya pernah itu tidak mau berbuat baik, mau berbuat jahat. Saya tidak mau peduli. Tiba-tiba datang anak saya, ndak tega saya itu ndak ngasih uang karena kebetulan es krim ada di depan saya. Iyalah. Ayo, mampu dak kamu? Saya bilang nahan. Mampu dak? Waduh, katanya nah di situ saya bilang kalau mau tahu, mau melihat. Ayo saya bilang, Ya, kamu menghadapi keadaan. Bang Son. Datang tamu, Ya. Ustaz. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi nanti itu Waalaikumsalam. di akhirat itu ada siksa dan apa namanya, ada balasan baik itu gimana? Oh, Ya, sebelum saya jawab, kita sambut dulu abang-abangku, Bang Lalu, Bajang, dan Bang STT Gendaun. Salam hormatku, sehat selalu dan bahagia selalu. Perkenalkan diri abangku. Iya, salam kenal dari Blitar, Jawa Timur. Alhamdulillah. Kita belajar bersama Ya, di sini. salam kenal Bang dari Pasuruan. Mungkin ada yang mau disampaikan abangku, Bang Lalu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal, saya dari Lombok. Yang sebenarnya mau ikut tadi pendengar saja, tapi karena ada undangan ya saya ikut gabung sudah di ruangan. Mudah-mudahan mungkin nanti ada yang bisa saya sampaikan juga, mungkin ada beberapa. iya. Saya mendengar dulu, Ustadz Enjoy. Alhamdulillah, terima kasih Abang Lalu. Abang Daun Segar, salam hormatku, sehat dan bahagia selalu. Kita bersama-sama belajar di sini. Perkenalkan diri abangku. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kenal Bang Enjoy itu saat itu di Komalnya itu Tauhid Kuntum itu saya udah seneng itu dengar narasi-narasinya, makanya langsung saya klik. Saya pingin nyimak terus kayak gitu. Sebenarnya saya juga kalau untuk bernarasi itu kurang pintar gitu, makanya saya pingin nyimak di atas dulu sementara ya. Ntar kamu Sama kita. pertanyaannya. Sama kita Bapak Daun Segar. Sama-sama belajar abangku. Iya. Kita jawab dulu Abang Espodeng tadi. Apakah besok ada akhirat? Iya. Ya enggak? Ya. Nah, jadi sebenarnya dunia dan akhirat itu tidak terpisah.
Hidup dan raga itu tidak terpisah. Manusia dan Tuhan itu tidak terpisah. Karena selama ini kita memahami daripada sudut pandang kemanusiaan seolah-olah akhirat itu nanti. Balasan itu nanti. Logikanya begini. Ketika Anda berbuat buruk, pasti balasannya langsung buruk. Anda bisa dicela orang, dinilai orang berbuat salah dan sebagainya. Jadi hukumannya itu langsung. Ketika Anda berbuat baik, hati Anda bahagia dan sebagainya. Jadi dia dan akhirat itu langsung, imbasnya kepada apa yang kita perbuat itu langsung. Ya tidak? Itulah yang maksud dunia akhirat. Jadi tergantung diri manusianya di dalam hatinya. Bila masih ada manusianya berarti manusianya belum sampai ke akhirat, maka masih tersasar atau masih gentayangan di dunia saja. Begitu abangku. Lanjut, yang lain mungkin ada tambahan. Iya, ya. Bentar dulu. Ini yang berhubungan dengan manusia. Ketika orang itu berbuat jelek kepada manusia, jelas nanti mendapat perbuatan jelek juga dari manusia, kan begitu. Tentang perbuatan kita, misalkan ada di perkataan-perkataan para ustadz itu, orang yang beramal baik, orang yang beramal jelek besok akan dibalas dengan surga, begitu. Artinya kalau di hari di mana dia itu sudah meninggal, gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu makna secara kemanusiaan atau secara syariatnya. Seolah-olah kita menghayalkan, membayangkan besok itu semua terjadi. Padahal semua itu terjadinya sekarang. Di dalam ayat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, wahai jiwa-jiwa yang bahagia, wahai jiwa-jiwa yang damai, wahai jiwa-jiwa yang enjoy. Bagaimana cara hati kita bisa enjoy, bisa tenang, bisa damai, bisa bahagia? Hanya satu jalan, baiatkan dirimu, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Relalah, ridolah, kembali kepada Tuhanmu. Maka bila kita rela ridho, Allah pun juga ridho. Namun bila kita tidak rela bahwa hidup ini Allah, namun kalau hidup ini masih hidupnya manusia, bagaimana mungkin Allah akan ridho kepada kita, wong kita tidak ridho kepada Allah, ya enggak? Begini Kang, berarti surga dan neraka itu menurut jenengan itu ada apa enggak? Surga dan neraka itu hak adanya, tapi nyata, bukan hayalan, bukan besok. Neraka itu ketika manusianya masih ada. Maknanya neraka itu apa sih? Bahan bakarnya Ya, manusia dan besok balasan di setelah mati, begitu. Nah, balasan ketika sudah mati. Jadi manusianya kalau sudah mati, ya tidak dibalas apa-apa, tidak disiksa, enjoy saja, wong mati. Jadi orang yang hidup inilah yang dibalas, orang yang hidup inilah yang akan disiksa. Kenapa? Karena manusianya masih merasa hidup. Jadi hidup manusianya yang disiksa di mana? Yang disiksa, disiksa di mana? Di dalam kuburan. Kuburan mana? Jasad atau badan yang dari tanah, ini loh kuburannya. Ya, ya. Jadi disiksa tidak akan selesai-selesai, hatinya disiksa, jiwanya disiksa dengan apa? Perkara-perkara yang selain Allah, yakni dunia. Betul. Tidak, maksudnya ini kan sebagai ormas Islam mempercayai perkara yang gaib itu merupakan bagian daripada iman, termasuk surga dan neraka. Artinya surga dan neraka itu adalah balasan bagi orang-orang yang semasa hidupnya di dunia. Berarti kalau menurut keterangan Kang Enjoy itu tidak ada, begitu. Kalau besok tidak ada, yang ada ya sekarang, Bang. Logikanya begini, Allah yang awal, Allah yang akhir. Dulu logikanya kalau di tanah itu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebentar ya Bang Nur ya. Logikanya begini,
Kalau di tanah itu ada siksa, tentu kita dulu ketika saat di tanah kita disiksa duluan. Waktu kita di tanah dulu merasakan siksa. Tapi kenapa kok kita tidak merasakan itu sampai kita jadi bayi dan jadi akil balik baru kita merasa hidup. Berarti ketika di tanah, di alam arham rahim, tidak ada apa-apa. Ketika manusia kembali, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya kembali ke awal dari mana manusianya datang, ya matinya, ya kembalinya ke sana, ke Adam. Kalau manusia sudah tidak ada, Adam ya itulah surga. Kembali ke surga, maknanya al jannatu tahta aqdamil ummahat. Kebanyakan manusia memahami surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Manusia kebanyakan memahami telapak kaki ibunya itu loh surga katanya. Namun sebenarnya di bawah telapak itu apa? Tanah. Tanah itulah surga. Asal manusia dari tanah, ya kembali ke tanah, ya itulah surga. Nerakanya kapan? Ya sekarang masih hidup. Inilah manusia disiksa-siksa dengan dunia. Lanjut abangku. Ya, berarti ya tidak percaya kepada surga dan neraka. Bagaimana ketika Nabi Isra dan Mi'raj itu ditampakkan surga di dia itu berkunjung ke surga dan neraka.